Indonesia selama ini dikenal sebagai pasar teknologi, tapi sekarang siap menguasai otak di balik semua perangkat chip. Bagaimana 15.000 engineer bisa mengubah nasib bangsa menuju Indonesia Emas 2045? Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai pasar besar teknologi, namun jarang disebut sebagai pencipta. Perangkat canggih hadir di tangan masyarakat, tetapi otaknya berasal dari luar negeri. Chip komponen kecil yang menggerakkan dunia digital, menjadi simbol ketergantungan itu. Tanpa chip, ponsel mati, kendaraan pintar lumpuh, dan pusat data berhenti bekerja. Ketergantungan ini lama dianggap wajar. Indonesia fokus pada pasar, konsumsi, dan perakitan, sementara desain dan kendali nilai tertinggi berada di negara lain. Namun dunia berubah cepat. Ketegangan geopolitik dan perang teknologi membuka mata banyak negara, termasuk Indonesia. Disadari bahwa kedaulatan tidak hanya soal pangan dan energi, tetapi juga data dan teknologi. Siapa menguasai chip, menguasai masa depan. Dari sinilah muncul pertanyaan besar, sampai kapan Indonesia hanya menjadi pengguna? Sampai kapan nilai tambah terbesar dinikmati pihak lain? Kesadaran ini tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh dari krisis global, disrupsi teknologi, dan tuntutan generasi baru. Dan pada titik inilah, Indonesia mulai memikirkan lompatan besar, bukan sekadar mengikuti zaman, tetapi membentuknya. Keputusan besar mulai dirumuskan ketika negara menyadari satu hal penting, teknologi bukan lagi alat bantu, melainkan fondasi kekuatan ekonomi dan politik global. Indonesia melihat bahwa selama ini posisi bangsa terlalu lama berada di hilir. Menjadi pengguna, pembeli, dan pasar bagi inovasi negara lain. Padahal nilai terbesar tidak ada pada produk akhir, melainkan pada desain dan hak kekayaan intelektual. Di sanalah kendali sesungguhnya berada. Masuk ke hulu teknologi berarti mengubah cara berpikir. Bukan lagi bertanya, apa yang bisa dibeli, tetapi apa yang bisa diciptakan. Negara mulai memetakan sektor-sektor masa depan. Semua mengarah pada satu simpul, chip sebagai jantung teknologi modern. Tanpa penguasaan chip, transformasi digital akan selalu pincang. Industri maju, tetapi kendali tetap di luar. Karena itu, strategi nasional disusun dengan satu tujuan utama, Indonesia harus memiliki kemampuan desain chip sendiri. Langkah ini menandai perubahan besar, dari bangsa pasar menjadi bangsa pencipta, dari pengikut menjadi penentu arah. Untuk mewujudkan visi besar itu, negara membutuhkan instrumen yang mampu bergerak cepat sekaligus strategis. Dari kebutuhan inilah Danantara mengambil peran penting. Danantara tidak dirancang sebagai lembaga biasa. Ia dibentuk untuk menjembatani visi jangka panjang negara dengan realitas industri global yang bergerak cepat. Fokusnya bukan sekadar menanam modal, tetapi memastikan setiap investasi membawa transfer teknologi dan penguatan kapasitas nasional. Dalam strategi chip nasional, Danantara berfungsi sebagai orkestrator, menghubungkan pemerintah, industri, akademisi, dan mitra global dalam satu arah. Pendekatan ini menandai perubahan besar dalam cara negara mengelola pembangunan teknologi. Tidak terfragmentasi, tidak sektoral. Chip diperlakukan sebagai aset strategis, setara dengan energi dan pangan. Karena dampaknya menjalar ke seluruh sektor ekonomi. Danantara memastikan bahwa setiap kerjasama internasional memiliki nilai timbal balik yang jelas bagi Indonesia. Dengan peran ini, Danantara menjadi fondasi penting dalam upaya membawa Indonesia naik kelas di peta teknologi dunia. Di balik arah kebijakan besar, selalu ada figur yang berani mengambil keputusan strategis. Dalam proyek desain chip nasional, peran itu terlihat jelas pada Rosan Ruslani. Ia memandang teknologi bukan sekadar tren, melainkan instrumen kekuatan ekonomi jangka panjang. Karena itu, investasi harus ditempatkan pada sektor dengan nilai tambah tertinggi. Desain chip menjadi pilihan yang logis. Bukan karena mudah, tetapi justru karena sulit dan menentukan posisi Indonesia di rantai nilai global. Rosan menekankan satu prinsip penting, Indonesia tidak boleh selamanya menjadi pengguna lisensi. Penguasaan IP harus menjadi tujuan akhir. Di sisi lain, orkestrasi kebijakan lintas sektor berada di tangan Airlangga Hartarto. Ia memastikan strategi ini tidak berdiri sendiri. Industri, pendidikan, riset, dan regulasi dipaksa bergerak seirama. Tanpa sinkronisasi, lompatan teknologi hanya akan menjadi wacana.
Chip nasional ditempatkan sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi, bukan proyek eksklusif teknologi. Dengan kepemimpinan kebijakan yang terkoordinasi, strategi besar ini mulai menemukan bentuk nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas. Indonesia memahami satu kenyataan penting, untuk mengejar ketertinggalan teknologi puluhan tahun, kerjasama global bukan pilihan, melainkan keharusan. Namun kemitraan yang dicari bukan hubungan ketergantungan. Indonesia membutuhkan mitra yang membuka akses pengetahuan, bukan sekadar menjual produk. Di titik inilah AM menjadi mitra strategis. Perusahaan ini tidak memproduksi chip, tetapi menguasai desain yang digunakan hampir di seluruh dunia. Arsitektur AM hadir di ponsel, kendaraan pintar, pusat data, hingga perangkat rumah tangga modern. Menguasainya berarti memahami jantung teknologi global. Melalui kemitraan ini, Indonesia memperoleh akses ke ekosistem desain chip kelas dunia. Standar, tools, dan metodologi global mulai dipelajari secara langsung. Bagi Indonesia, nilai terbesarnya bukan pada teknologi itu sendiri, melainkan pada transfer pengetahuan yang menyertainya. Engineer Indonesia tidak lagi hanya mempelajari hasil akhir, tetapi proses berpikir di balik desain chip modern. Kemitraan ini menjadi titik balik, dari sekadar pengguna teknologi dunia, Indonesia mulai masuk ke ruang penciptaan teknologi global. Setelah fondasi kemitraan dibangun, fokus berikutnya diarahkan pada aset paling menentukan, manusia. Tanpa sumber daya manusia unggul, teknologi secanggih apapun tidak akan bermakna. Pemerintah menetapkan target yang berani, 15.000 engineer desain chip. Angka ini mencerminkan keseriusan, bukan sekadar simbol. Pelatihan dirancang tidak sebatas teori. Kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan industri global dan standar desain chip modern. Para peserta dipersiapkan untuk memahami arsitektur, verifikasi, hingga pengelolaan kekayaan intelektual teknologi. Kolaborasi antara kampus, industri, dan negara menjadi kunci. Pendidikan tidak lagi terpisah dari kebutuhan nyata pasar teknologi. Talenta muda diberi ruang untuk tumbuh, bereksperimen, dan gagal tanpa takut dihukum. Budaya inovasi mulai dibangun. Program ini tidak hanya menyasar pusat-pusat kota besar. Potensi dari berbagai daerah ikut dilibatkan. Dengan investasi besar pada manusia, Indonesia menanam benih kekuatan teknologi yang hasilnya akan dipanen puluhan tahun ke depan. Agar strategi desain chip nasional tidak berjalan tanpa arah, negara menetapkan fokus yang jelas. 6 sektor strategis dipilih sebagai medan utama penguasaan teknologi. Sektor pertama adalah otomotif dan kendaraan otonom. Masa depan transportasi tidak lagi ditentukan mesin, tetapi kecerdasan chip dan perangkat lunak. Internet of Things menjadi fokus berikutnya. Dari pabrik hingga kota pintar, chip menjadi penghubung utama antara data dan keputusan. Pusat data ditempatkan sebagai tulang punggung ekonomi digital. Tanpa chip yang efisien dan aman, kedaulatan data sulit terwujud. Peralatan rumah tangga cerdas menyasar pasar domestik yang besar. Inovasi tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga kebutuhan rakyat sendiri. Teknologi kuantum dan komputasi futuristik dipersiapkan sebagai lompatan jauh ke depan. Indonesia tidak ingin hanya mengejar, tetapi siap melompat. Dengan 6 sektor ini, desain chip nasional memiliki peta jalan yang terukur dan strategis. Setiap sektor saling terhubung, membentuk ekosistem teknologi yang menopang masa depan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, dampak strategi chip nasional mulai terasa. Posisi Indonesia perlahan bergeser dari sekadar pasar teknologi menjadi bagian dari rantai nilai global. Desain chip buatan engineer Indonesia mulai menemukan tempatnya dalam ekosistem industri. Tidak selalu terlihat, tetapi bekerja di balik layar berbagai sistem. Nilai tambah ekonomi meningkat signifikan. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga kecerdasan dan desain. Industri dalam negeri ikut naik kelas. Startup teknologi memiliki fondasi yang lebih kuat untuk bersaing. Ketergantungan impor chip secara perlahan mulai berkurang. Setiap desain lokal mengurangi celah kerentanan nasional. Keamanan digital nasional pun semakin terkendali. Sistem strategis tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi asing. Kepercayaan global terhadap kemampuan teknologi Indonesia tumbuh. Kolaborasi internasional mulai lebih setara. Inilah fase ketika Indonesia tidak lagi hanya mengikuti arus, tetapi mulai menentukan perannya sendiri di panggung teknologi dunia.
Perjalanan menuju kedaulatan teknologi tidak selalu mulus. Tantangan muncul dari berbagai arah, kekurangan SDM ahli, kebutuhan pendanaan besar, hingga hambatan birokrasi yang kompleks. Godaan untuk kembali ke jalur instan selalu ada. Solusi cepat mungkin terlihat menggiurkan, tetapi akan mengorbankan penguasaan IP dan kualitas jangka panjang. Visi Indonesia Emas 2045 menuntut konsistensi lintas rezim dan disiplin waktu. Teknologi tidak bisa dibangun dengan kebijakan setengah hati atau proyek setengah matang. Kegagalan kecil dianggap bagian dari proses. Setiap kesalahan menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi engineer, regulator, dan industri. Kesabaran menjadi mata uang utama. Bukan kecepatan instan yang menentukan, tetapi ketekunan dan kemampuan belajar dari pengalaman. Semua pemangku kepentingan dituntut untuk bergerak serempak. Pendidikan, riset, industri, dan pemerintah harus sejalan tanpa ego sektoral. Bangsa besar dibentuk dari ketekunan dan keberanian mengambil risiko. Tantangan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diubah menjadi peluang. Di tengah semua ujian, semangat transformasi tetap hidup. Indonesia belajar bahwa jalan menuju kedaulatan teknologi adalah maraton, bukan sprint. Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan politik atau janji belaka. Ia adalah visi yang menuntut kerja nyata, disiplin, dan keberanian untuk melompat jauh dari zona nyaman. Desain chip nasional menjadi simbol konkret dari perubahan cara berpikir bangsa. Dari sekadar pengguna teknologi, Indonesia mulai menjadi pencipta inovasi kelas dunia. Investasi pada sumber daya manusia menjadi fondasi utama. Engineer, peneliti, dan akademisi digembleng untuk menguasai arsitektur dan IP teknologi global. Kemitraan internasional dijalankan dengan kepala tegak, bukan sekadar menyalin atau bergantung. Transfer pengetahuan menjadi prioritas utama, bukan hanya produk. Kedaulatan digital perlahan terwujud. Data dan sistem strategis yang sebelumnya rentan kini berada di tangan bangsa sendiri. Ekosistem teknologi yang dibangun saling menopang, dari otomotif otonom hingga komputasi kuantum. Semua sektor berkontribusi pada kekuatan nasional yang terintegrasi. Masa depan tidak lagi ditunggu, tetapi dibangun dengan strategi, inovasi, dan kolaborasi yang matang. Kesulitan dihadapi sebagai bagian dari proses transformasi. Dan ketika 2045 tiba, sejarah akan mencatat, Indonesia memilih jalan sulit, berinvestasi pada manusia dan teknologi, dan menang. Menuju Indonesia Emas bukan mimpi lagi, tetapi realitas yang mulai terwujud. Transformasi Indonesia menuju raksasa teknologi baru saja dimulai. Jika kamu ingin terus mengikuti perkembangan strategi chip nasional dan masa depan teknologi RI, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.